tahu gue harusnya berhenti bre. Kali-kali gue komitmen mau berhenti, akhirnya baik-baik terus gue. Gue sendiri juga sebenarnya capek. Gue tuh kenapa sih hilap. Tiba-tiba udah ada 72 kontak di HP gue. Itu bukan hilap sih, mohon maaf nih ya. Gue merasa gue butuh tamparan gitu. Kalau nggak ada yang bikin gue berhenti, nggak tahu kapan gue berhentinya. Berkali-kali gue lolos dari istri gampang banget. Malah kayak nggak ada tantangan sama sekali. Gak ada kesusahan gue ngumpet-ngumpetnya. Jadi akhirnya gue sengajain. Gue taruh HP gue di kasur, kunci HP gue hilangin, terus gue tinggal. Papa, sini bentar. Ini pendapat pribadi gue ya bang, menurut gue langkah yang David ambil tuh salah sih. Kata gue mah ya udah tobat aja, berhenti dari begituan, terus rumah tangganya jalan kayak biasa, kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi karena gue nggak pernah selingkuh ya, jadi gue nggak tahu juga sih. Mungkin langkah yang diambil David bener, mungkin juga salah, gue nggak tahu. Tapi sekarang kenyataannya itu langkah yang diambil David. Lu tahu nggak sih sebenarnya film-film jenis itu tuh, menurut gua ya, itu ngerusak standar kita gitu. Contoh istri gua sebenarnya cantik, tapi karena gua ngeliat di film itu ada yang lebih cantik, akhirnya bagi gua bini gua jelek. Dan makin sering nontonnya, itu makin tinggi standar kita bre. Hari ini demen yang ini, besok udah bosan ganti sama yang lebih parah lagi. Bosan lagi, ganti lagi lebih parah lagi. Akhirnya istri di mata kita tuh ya udah, nggak ada spesialnya lagi sama sekali. Bahkan sampai amit-amit ya, ada yang sampai nggak demen sama cewek lagi. Itu istilahnya udah belok dia, karena dia udah tahu semua dari situ gitu. Jadi udah bosan semua. Akhirnya nyari yang jenis baru lagi gitu. Sebenarnya nonton film begitu tuh kan kita suka remehin ya. Ya udahlah, nggak ngerugiin siapa-siapa juga kan. Hitungannya dosa kecil juga kok. Tapi sebenarnya ini perkara yang gede bre. Gini, kalau lagi di publik perilaku kita tuh suka berubah gara-gara orang lihat gitu. Kalau kita demen ngelakuin hal senonoh, kita nggak lakuin kalau lagi ada orang. Kebalikannya juga, gara-gara lagi dilihat orang, kita jadi mau ngelakuin kebaikan yang padahal kalau lagi nggak ada yang lihat juga sebenarnya malas juga kita. Jadi sebenarnya kalau kita lagi sendirian ya, itu kita lagi jadi diri kita yang sebenarnya gitu. Tanpa ada judgement dari siapapun, kita ngelakuin sesuatu yang ngegambarin siapa diri kita sebenarnya. Itu jadi status asli kita gitu. Kalau kita lagi sendirian, nggak ada siapapun yang tahu, sering nonton itu, artinya diri kita yang asli adalah penonton itu. Dan kalau kita lagi sendirian, gak ada siapapun yang tahu, sering baca Quran. Jadi sekarang pertanyaannya, nanti lo mau mati dalam keadaan asli lo sebagai apa?